Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang pengantar statistika inferensial. Nama kelompok saya adalah Dea Ramadhani dan Fitriani. Peranan statistika. Peranan statistika sangat penting sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan statistika, data yang jumlah besar dan kompleks dapat disederhanakan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selain itu, statistika berperan dalam membantu perencanaan sebagai kegiatan dan kewajiban di masa depan, berdasarkan data yang tersedia. Dalam bidang penelitian, statistika digunakan untuk menguji hipotesis serta menarik kesimpulan secara objektif. Statistika juga membantu proses pengendalian dan evaluasi suatu program atau kegiatan agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan efektivitas. Tidak hanya itu, statistika dapat digunakan untuk memprediksi kondisi atau kejadian yang masa mendatang berdasarkan pola data yang telah ada. Statistika inferensial. Statistika inferensial adalah cabang statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi mengenai populasi berdasarkan data sampel. Tujuan statistika inferensial yang pertama mengestimasi karakteristik populasi, yang kedua menguji hipotesis, membuat prediksi atau ramalan, yang keempat mendukung pengembalian keputusan berdasarkan data. Metode dalam statistika inferensial: yang pertama estimasi menaksir parameter populasi, yang kedua uji hipotesis, menguji kebenaran suatu dugaan, yang ketiga analisis regresi dan korelasi, menganalisis hubungan antar variabel, yang keempat analisis varian ANOVA membandingkan beberapa kelompok data. Tahapan proses penelitian: identifikasi dan perumusan masalah, menentukan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, studi literatur, mengumpulkan dan mempelajari teori serta penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, perumusan hipotesis jika diperlukan, menyusun dugaan sementara yang akan diuji. Yang keempat, menentukan metode penelitian, menetapkan jenis penelitian populasi sampel dan teknik mengumpulkan data. Yang kelima, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, kuesioner atau dokumentasi. Yang keenam, pengolahan data dan analisis data, menganalisis data menggunakan teknik yang sesuai. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis data. Jenis-jenis data dalam statistika berdasarkan sifatnya. Data kualitatif, data yang berupa kategori atau sifat, bukan angka. Contoh: jenis kelamin, warna, agama, status pernikahan. B. Data kuantitatif, data yang berupa angka dan dapat dihitung. Contoh: umur, tinggi badan, pendapatan, jumlah penjualan. Data kuantitatif dibagi menjadi data diskrit, hasil menghitung. Contoh: jumlah anak, jumlah kendaraan. Data kontinu, hasil pengukuran. Contoh: berat badan dan tinggi badan, suhu. Berdasarkan sumbernya: A. Data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Contoh: hasil wawancara, observasi, kuesioner. B. Data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang sudah ada. Contoh: laporan keuangan, buku, jurnal, dan data BPS. Berdasarkan waktu pengumpulan: data cross section, data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Tahun 2005, data time series, data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Contoh: penjualan bulanan perusahaan selama 5 tahun. Populasi dan sampel. Dalam statistika inferensial, peneliti tidak selalu meneliti seluruh populasi karena memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Oleh karena itu, digunakan sampel yang merupakan sebagian anggota populasi untuk mewakili karakteristik populasi. Hasil analisis dari sampel kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan untuk memilih sebagian anggota populasi agar dapat mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Jenis teknik pengembalian sampel: sampel random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Stratified sampling. Sampel diambil dari setiap kelompok yang memiliki karakteristik tertentu. Cluster sampling. Sampel dipilih berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Composite sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian dan memiliki nilai yang dapat berubah atau berdasarkan antar objek. Contoh: berpengaruh jam belajar X terhadap nilai ujian mahasiswa Y. Jenis-jenis variabel: variabel independen X, variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan. Variabel dependen Y, variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Skala pengukuran data. Skala pengukuran data digunakan untuk mengelompokkan dan mengukur data agar dapat dianalisis dengan tepat. Terdapat 4 jenis skala pengukuran yang umum digunakan dalam statistika. Normal, data berbentuk kategori tanpa urutan. Contoh: jenis kelamin, agama. Interval, data memiliki jarak yang sama tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contoh: suhu Celsius. Ordinal, data memiliki tingkatan atau peringkat. Contoh: tingkatan kepuasan, sangat puas, puas, cukup puas. Rasio, data memiliki jarak yang sama dan nol mutlak. Contoh: berat badan, tinggi badan, dan pendapatan. Kesimpulan: statistika inferensial adalah cara dalam statistika yang digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang suatu kelompok besar populasi dengan hanya menggunakan sebagian kecil data sampel. Jadi kita tidak perlu meneliti semua orang atau semua data, cukup mengambil sebagian yang mewakili dengan metode seperti uji hipotesis, korelasi.
regresi, dan lainnya. Kita bisa menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih tepat. Karena itu, statistika diferensial sangat membantu dalam penelitian agar lebih cepat, hemat, dan hasilnya tetap bisa dipercaya. Terima kasih.